saudari-saudara, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira sebagai manusia, yang namanya manusia, pasti kita pernah mengeluh. Entah mengeluh secara verbal ataupun di dalam hati, pasti kita pernah mengeluh. Dalam kondisi yang wajar, dalam kenormalan tertentu, mengeluh itu menunjukkan kalau kita itu pribadi yang terbatas, kalau kita itu sebagai pribadi-pribadi yang tidak sempurna. Contoh ya, kalau tengah hari bolong, kita biasa bilang, aduh panas banget sini. Giran dikasih hujan kayak tadi pagi, males bangun ya kan. Kalau hujan, cuacanya mendung, lalu kita bilang, aduh hujan terus nih, jalan jadi becek. Kalau hujannya deras kita bilang, aduh ntar bisa banjir. Ada aja keluhan-keluhan kita. Kalau kita lagi misa, biasanya suka ada keluhan, aduh ya ampun Romo, kok khotbahnya lama amat ya. Tenang, saya tahu keluhan Anda, saudari-saudara, jadi sabar ya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan pertama hari ini dikisahkan seorang suci dan saleh bernama Ayub yang ditimpa berbagai macam derita dan kemalangan. Apa yang salah dalam diri Ayub? Dia suci, dia saleh, namun ditimpa berbagai macam derita dan kemalangan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub aja yang suci dan saleh, dalam firman hari ini dia mengeluh. Dia mengeluh, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Maka buat saya, dalam batas kewajaran atau kenormalan, mungkin mengeluh itu menunjukkan jati diri kita yang tidak sempurna, yang sungguh sangat terbatas. Namun pertanyaannya ya, mengapa pengalaman derita itu bertubi-tubi datang? Padahal Ayub gak salah. Pengalaman kemalangan menghantui, menerpa hidup Ayub. Kenapa ya? Jawabannya sabar, saudara-saudari. Maka ketika dulu saya ingat sekali, ketika Bapak Presiden ditanya, siapa yang akan jadi wakilmu? Bapak Presiden mengeluarkan sebuah inisial, inisialnya M. Wah, mulai banyak karyawan gereja juga yang jadi GR. Makmun, Empo, Mas Yudi, Mas Budi, Mas Julius, wah GR, inisialnya M ya kan. Lalu Bapak Presiden jawab, M itu mbok sabar ya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun alasannya, keluhan tidak pernah menyelesaikan persoalan atau masalah yang kita hadapi. Ketika kita belajar di rumah, ketika kerja dari rumah, biasa kita mengeluhkan, aduh kok malah makin banyak kerjaan ketika WFH, makin banyak tugas ketika belajar dari rumah. Saudari-saudara, keluhan itu tidak tiba-tiba menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas kita. Tidak. Maka mari kita diajak untuk sabar. Sabar itu memang butuh perjuangan. Latihannya terus-menerus, belajarnya juga setiap saat. Namun ujiannya kadang-kadang bisa mendadak ya. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan, dalam bacaan Injil istimewa, dikatakan tadi gini, sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus datang ke rumah Petrus dan Andreas. Habis selesai misa, dia datang melakukan pelayanannya. Istimewa sekali. Dan yang istimewa, ketika orang banyak datang berbondong-bondong, seluruh penduduk kota datang kepadanya, membawa orang-orang sakit dan mereka yang kerasukan setan. Yesus dengan sabar melayani mereka satu persatu. Istimewa, sabar. Bahkan dikatakan dalam bacaan kedua juga inspiratif untuk kita sekalian, saudara-saudari. Rasul Petrus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Mungkin kita bertanya-tanya, ibu bapak, saudara-saudari, Romo, bagaimana caranya kita tetap menjadi pewarta kabar sukacita di tengah pandemi yang tak kunjung usai, di tengah badai yang terus-menerus menghantam kehidupan, di tengah derita dan kemalangan yang kami hadapi?
Jawabannya sabar. Saudari-saudara, sabar itu artinya tahan banting, tahan menghadapi ujian, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa. Itulah sabar. Tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Saya jadi ingat beberapa waktu lalu saya bertemu dengan Diakon Salto yang baru saja ditabiskan tanggal 2 Februari lalu. Diakon ini berkisah kepada saya gini, Romo, terima kasih ya untuk pengalaman di Papua, dia bilang. Untung aja saya tugas sama Romo, dia bilang. Kenapa? Pengalaman yang apa? Saya lupa kan. Dia bilang, itu Romo, waktu saya nabrakin mobil, Romo gak marah. Jadi ibu bapak saudara-saudari, kami oleh Bapak Kardinal ketika berkarya di Tanah Misi, mobil kami yang tua rusak. Jadi Bapak Kardinal belikan mobil baru. Kurang keren apa mobilnya? Strada Triton, double cabin, double gardan, wah, 4-wheel drive, keren sekali. Karena mobilnya baru, eman-eman toh disayang-sayang, saya bikin garasi. Garasi di kampung ya seadanya aja, pakai kayu besi, dikasih langsung penutup. Yang penting bisa jadi garasi buat nutupin mobil. Diakon Salto lagi mundurin mobilnya. Itu garasi yang baru saya bangun dia tabrak, jegrer, langsung rubuh. Lalu dia datang ke saya gini, Romo, minta maaf Romo, aduh minta maaf Romo, ampun garasi Romo rubuh, mobilnya nabrak. Lalu saya berkata, ngapain kamu minta maaf? Setir lagi, gak apa-apa, terus setir. Karena kalau saya marahin dia jadi gak berani nyetir lagi. Lalu dia berkata kepada saya, karena Romo gak marah, saya sekarang udah mahir setir. Wah, saudari-saudara yang dikasih Tuhan, sabar. Sabar itu adalah ungkapan nyata kita sebagai seorang pewarta kabar sukacita. Mari kita liputi diri kita dengan senantiasa mau selalu sabar. Pandemi memang tak kunjung selesai. Sabar. Bagaimana Romo tetap mewartakan kabar sukacita di tengah banyak derita? Sabar. Sabar itu tahan banting, tidak mudah menyerah dan tidak putus asa. Semoga kita dimampukan untuk punya sikap hidup seperti Yesus yang senantiasa mau berbagi warta kabar sukacita kepada banyak orang, menyembuhkan banyak orang dengan sabar. Tuhan memberkati kita. Amin.